Halo Kak Buhe, apa kabar? Halo Nomi, kabar baik sekali. Thank you buat kesediaannya dan kesempatannya untuk Koko bisa sharing bareng sama kita nih kok. Dengan senang hati, saya rasa diskusi kita akan sangat membawa suatu pencerahan. Amin. Oke, mungkin di awal kita kenalan dulu ya kok ya. Oke, hari ini saya memimpin satu perusahaan tekstil, udah cukup lama ya, dari tahun 2001. Lalu saya menemukan bahwa saya itu lebih membawa dampak dan lebih menyukai kalau saya di bidang leadership. Jadi saya banyak belajar tentang leadership, khususnya dari John Maxwell. Saya bagikan ke karyawan. Terus satu hari 2015 saya ikut sertifikasi di Florida. Di Florida. Sengaja Wow. terbang itu kok. Sengaja ke sana untuk ikut sertifikasi. Terus Oke. sejak saat itu ya saya jadi bagian daripada Maxwell Team Leadership. Di Indonesia. Di sana, tapi bisa di mana aja. Karena itu kan gitu. independen. Jadi Oh, Maxwell Leadership Team itu belasan ribu ya di seluruh dunia. Nah, saya salah satunya. Oke, nah ini menarik ya. Jadi Koko saat ini masih tetap menghandle perusahaan keluarga ya? Yes, Oke, perusahaan keluarga. tapi di satu sisi Koko juga bagian dari tim John Maxwell itu. Nah, Betul. apa sih awalnya gimana kok Koko bisa nemuin kalau Koko lebih Interestnya berdampak kesana. atau iya interestnya ke sana gitu? Sebenarnya sedikit-sedikit simple sih, bahwa satu, saya suka ngajar. Ya, terus waktu saya ngajar, orang kayaknya dapat dampak positif. Mereka bisa ngerti. Terus saya lebih seneng mengkoordinasi solusi-solusi barengan sama orang-orang. Gitu. Saya bukan tipe teori. Saya lebih seneng langsung kerja bareng gitu. Jadi I'm a people Oke. person. Jadi kalau untuk leadership tuh kayaknya memang kan hubungannya sama manusia-manusia. Betul. Jadi sambil saya menemukan, kok saya enjoy banget, dan orang-orang mengkonfirmasi bahwa ada hasilnya gitu. Ya, mereka juga seneng gitu dipimpin. Tapi Oke. tahunnya tuh setelah Koko gabung di bisnis keluarga kan 2001 ya? Iya, Ketemunya tahu passion ini tuh setelah bertahun-tahun berarti. ya untuk di kantor sih iya. Tapi kan karena latar belakang saya dalam pelayanan dulu pun kan saya suka mimpin kelompok kecil. Jadi saya suka untuk persiapan, nyiapin sesuatu untuk dibagikan, diajar, dan udah terbiasa juga sama people. Jadi kayaknya cukup simple untuk nyebrang dibawa ke dunia bisnis. Oh, Iya. iya menarik ya. Apa sih yang berbeda? Pasti ada pandangan-pandangan yang akhirnya kenapa milih John Maxwell gitu kok. Maksudnya kan mungkin leadership, pas belajar leadership kan banyak yang lain-lain. Kenapa arahnya ke sana? Sebenarnya saya pertama sekali denger John Maxwell tuh waktu di Australia. Saya denger dia pertama kali dan saya sangat tersentuh ya, karena saya ngelihat dia sangat berdampak bukan cuma di perusahaan-perusahaan besar, tapi juga ke negara-negara. Itu menggugah hati saya, dan saya mulai punya satu passion bahwa that's who I want to become gitu. Saya pengen jadi sosok seperti itu. Gitu loh. Bisa memimpin tuh kan artinya melayani, tapi juga membagikan nilai. Gitu. Jadi kerinduan saya adalah untuk saya kepengen bantu orang-orang tuh berkembang, bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, itu yang Maxwell lakukan. Dan prinsip-prinsip itu yang sangat-sangat menggugah saya. Makanya hari itu saya pikir this is what I want to learn from. Saya pengen belajar dari orang seperti ini. Jadi pulang tuh saya langsung cariin podcastnya, downloadin materinya, bacain bukunya. Itu 2011. 2015 baru saya ikut sertifikasi. Nah, ada kata-kata yang gini kok, pemimpin itu melayani. Ya. Nggak semua orang bisa nerima itu. Maksudnya, Iya. apalagi di dunia bisnis ya. Ya. Maksudnya kita bahasa bisnis, jadi pemimpin tuh harus bisa ngontrol, harus bisa tegas, ataupun misalnya pemimpin yang hebat tuh yang kayaknya bisa ngedrive semuanya gitu. Tapi kita jarang denger tuh bahasa, ya mungkin karena kita di circle tertentu ya, jadi udah terbiasa tuh pemimpin melayani. Tapi banyaknya adalah pemimpin yang ngontrol, otoriter, mungkin zaman dulu lah ya, apalagi zaman dulu diktator gitu. Nah, bagaimana tuh konsepnya tuh kok? Apakah maksudnya kenapa akhirnya Koko pengen belajar pemimpin karena pernah diotoriterin sama orang atau gimana? Jadi aku nggak mau seperti dia gitu atau seperti apa tuh? Ada banget. Mungkin pengalaman nggak enak, diotoriterkan sama orang lain, sehingga di benak saya bahwa saya nggak mau ngelakuin itu. Betul, ada juga. Cuman yang saya belajar gini,
menjadi seorang pemimpin itu sangat membutuhkan keteladanan, mencontohkan, Ya, betul. gitu, bukan cuma nyuruh-nyuruh dan Iya. memerintah. Benar. Jadi saya lagi pikir satu-satunya cara melakukan itu adalah dengan cara melayani dan memberi, artinya ya, bahwa mentalitas seorang pemimpin adalah terlebih dahulu memberi sebelum mengambil. Jadi kalau Maxwell ngajarinnya, a leader touch a heart before they're asking for a hand. Jadi pemimpin itu harus menyentuh hati dulu, Ya. baru minta bantuan. Gitu. Dan saya percayanya gitu, kalau kita sebagai pemimpin yang baik, orang itu mulai rela dipimpin, bukan terpaksa diatur. Karena kan memimpin sama mengatur kan dua hal yang memang berbeda. Gitu. Betul. Mereka mulai rela dipimpin. Ya, begitu kok ngomong gitu, kayaknya tampar-tampar maksudnya. Aku kayak pemimpin harus pertama tadi mengambil hati, gitu ya. Kan berarti harus punya empati dulu nih. Itu yang aku dapat deh. Maksudnya begitu kok ngomong gitu, harus punya empati. Begitu ketampar, aku bilang ketampar, aku teh nggak, kadang misalnya nggak punya hati, maksudnya ya langsung buat aku ya tadi pemimpin itu kontrol, nyuruh. Tapi gimana caranya supaya dari yang model kayak aku gini terus jadi tiba-tiba jadi punya hati? Nggak ada yang tiba-tiba ya. Iya. Nggak ada yang tiba-tiba punya hati. Yang terbaik adalah mengakui bahwa kalau mungkin kita dalam keadaan saat ini lagi nggak punya hati, itu saya lebih senangnya ngontrol orang, saya lebih senangnya mengatur. Mungkin mulai dari titik itu, mengenal diri kita, dan mulai ngecek, do we want to become a better leader? Mau nggak saya menjadi seorang pemimpin yang lebih baik? Gitu. Kalau kita belajar dari Maxwell itu, leadership itu ada 5 level, ya kan? Level pertama itu jabatan, posisi. Biasa pasti masuknya di situ biasanya. Level kedua adalah relationship. Nah, kita harus buruan naik ke level 2. Minimum di situ mainnya, jangan cuma main di level jabatan. Kalau jabatan kan gini, kalau saya ketemu Naomi, ketemu Sylvie, dan saya atasan, saya akan inget ya, siapa saya? Saya atasan kamu. Nih, mandatnya gitu kan, kamu harus nurut. Nah, itu level 1. Itu adalah keterpaksaan. Kalau level relationship adalah kerelaan, bahwa aduh, kamu seorang pemimpin yang mau memberi teladan, contoh, saya mau ngikut deh. Silakan pimpin saya mau belajar. Nah, hal-hal seperti itu memang perlu dikembangkan, dimulai sebenarnya. Kalau memang mau mulai untuk punya hati, harus mulai dengan telinga. Jadi, the fastest way to touch a heart is by using your ear. Jadi, untuk yang tercepat bisa menyentuh hati orang adalah kalau kita pakai telinga kita. Kenapa? Kita mendengar, kita mengerti. Seseorang yang dimengerti merasa dihargai. Dan orang tuh pengen dihargai, siapapun juga pengen dihargai. Betul. Cuman kita seringkali nggak mau mempergunakan telinga kita untuk mengerti. Kita lebih senang menggunakan mulut kita untuk mengatur. Jadi kalau pengen punya hati, ya mau nggak mau kita harus belajar mendengar. Jadi I think the biggest part of communication is not talking ya, is listening. Gitu. Jadi memberi itu kan mungkin orang identik memberi itu materi, dana, misalnya uang gitu ya. Tapi sebenarnya memberi itu yang paling awal adalah hati dan waktu mungkin ya kok ya. Karena kalau kita nggak memberi waktu untuk misalnya kita tadi listening atau untuk kita berusaha mengerti gitu ya. Istilahnya kan kalau leader nih, waktu saya padat banget ya, misalnya nggak sempet lah kayaknya dengerin bawahan atau apa gitu ya gitu. Tapi mungkin yang aku tangkap tadi dari Koko ya harus menyempatkan gitu ya Kok ya, menyempatkan dan harus ada ketersediaan itu ya untuk mau mendengarkan. Nah, ada nggak kok pengalaman nih ya, Koko udah memberi teladan, memberi waktu untuk mendengarkan, tapi dari bawahannya ini istilahnya tuh melunjak gitu, atau mungkin dia nggak seperti yang kita harapkan gitu kok. Tentu ada, namanya manusia nggak ada yang sempurna ya, pasti ada. Karena apa? Agendanya beda. Setiap orang agendanya beda. Betul. Jadi kalau tadi misalnya kita ngomong udah mendengar, udah beri waktu, bahkan karena keterbatasan kita pun masih disebut mungkin di abuse lah mungkin ya, cara apa yang cara kita seperti itu ada lah. Bukannya nggak boleh tadi ngasih
dana ngasih itu menurut saya juga sangat penting, sangat penting. Jadi itu bukan hal yang dinomorduakan, itu mah tergantung situasi dan kondisi prioritasnya. Kadang memang kita nggak ada waktu. Kita harus sadar gini, kita itu manusia yang terbatas, energi dan perhatian kita juga terbatas. Kita nggak mungkin bisa connect, mendengar sampai ratusan orang, nggak mungkin. Tapi lingkaran kecil harus kita dengar. Orang-orang yang dekat sama kita. Jadi gini, saya dulu waktu di kelas parenting ya, saya dulu pernah ikut kelas parenting. Saya diajarin gini, if it's important to you, you will make time. Jadi kalau memang itu sesuatu penting, kamu pasti berikan waktu. Jadi kalau memang kita nggak pentingin, kita nggak akan kasih waktu. Mungkin problemnya di situ, seringkali kita nggak ada waktu itu karena memang kita nggak kasih waktu. Nah, tapi kalau untuk lingkaran kecil, untuk circle kita yang inti, harus make time, harus untuk mendengar dan mengerti, untuk berdiskusi. Nah, di luar dari itu ada kalanya mungkin bukan lagi waktu kita yang dibagi, gitu. Mungkin kebijaksanaan, maksudnya kebijaksanaan itu keputusan, itu yang dibagi untuk kepentingan banyak, melakukan apa. Nah, hal-hal kayak gitu bisa kita juga bagi berdasarkan pengertian yang kita dapat dari lingkaran kecil. Nah, akan ada orang-orang yang mengambil kayak tadi misalnya ngelunjak atau apa, ada. Cuman kalau menurut saya juga bukan niatnya ya kadang-kadang itu. Cuman pengertiannya aja, agendanya memang beda. Saya mah agendanya maunya A, dia mah agendanya memang dari awal B. Nah, itu perlu kita tegur. Kita perlu cukup tegas kasih tahu bahwa loh, poin saya adalah melakukan ini untuk kemajuan kamu gini. Tapi kok kamu malah ngomonginnya sesuatu tuntutan lain misalnya. Nah, itu kita harus tegas. Tapi biasa kalau udah dijelasin, sadar kok. Sadar, karena nggak ada sebenarnya yang orang kalau udah mengizinkan kita mimpin, tadi kita udah mendengar dan mengerti, terus mereka mau semena-mena mengambil keuntungan dari kita, kayaknya enggak juga. Misalnya nih ya, gaya kepemimpinan leader kita atau orang tua kita gitu ya, banyaknya kalau zaman dulu tuh otoriter gitu. Nah, sedangkan kalau gaya sekarang kepemimpinan untuk generasi milenial ataupun Gen Z gitu kan itu beda banget ya. Kayak mungkin cara orang tua aku dulu kayak kalau mau negor tuh ya udah langsung aja ngomong gitu, kayak tanda kutip bisa apa adanya aja, marah gitu kan, atau ngebentak atau apa gitu. Tapi sekarang kalau aku temuin anak-anak milenial atau Gen Z zaman sekarang tuh kan cara untuk kita menegurnya tuh agak sedikit berbeda ya, nggak bisa pakai cara-cara yang kayak langsung to the point gitu. Nah, kalau Koko lihat tuh gimana sih gaya kepemimpinan yang paling tepat gitu ya untuk zaman now nih gitu, apalagi mungkin khususnya untuk milenial atau Gen Z gitu. Jadi nggak terlalu kayak kita otoriter, tapi juga nggak terlalu kayak tanda kutip lembek gitu ya mungkin ya. Oke, jadi mungkin fokus pertanyaannya di style daripada leadership-nya ya. Saya rasa style itu mencocokkan sama orang-orang yang dipimpin. Karena ada orang yang mungkin cocoknya dipimpin otoriter, stylenya ya. Ada orang yang diotoriterin malah langsung ambruk. Saya rasa kalau dari segi style, tapi yang penting esensinya kepemimpinan itu is helping people kan, untuk serving. Nah, itunya yang nggak boleh hilang. Waktu kita pakai style otoriter atau pakai style yang mungkin lebih merangkul misalnya, stylenya apapun, esensinya harus tetap sama, bahwa kita itu ingin membantu orang tersebut. Gitu, we understand apa yang jadi kebutuhan dia dan kita bantu. Nah, at the end dalam satu tim itu nanti terbentuk kesepakatan bahwa visinya sama gitu. Ya kan, walaupun stylenya berbeda, karena orang tuh biasa bisa menyesuaikan style. Yang orang nggak bisa sesuaikan tuh kan biasanya inconsistency ya, kalau nggak konsisten. Jadi gini, satu, mereka nggak percaya motif orangnya bener. Kalau kayak tadi kan kita udah pastiin motif saya memang mau bantu kamu. Motif saya adalah untuk bimbing kamu, nuntun kamu. Saya pengen kamu juga sukses. Nah, orang kalau udah dapat kepercayaan itu sebenarnya itu jadi fondasi yang kuat. Style kita itu bisa dimengerti sama mereka. Nah, kalau ininya belum terjalin, nanti style kita nggak dipercaya, tapi style kita tiba-tiba mungkin jadi merangkul. Mereka akan bertanya-tanya,
ada apa, ya kan? Jadi kalau menurut saya, lebih baik. iya kan? Iya, iya. Kecuali mereka udah mengenal dalam tanda kutip hati kita, Ya. motif kita. Waktu mereka udah mengenal bahwa ini orang bisa dipercaya, sebenarnya style kita bisa diterima biasanya. Dan kalaupun misalnya stylenya anggap aja terlalu berlebihan sampai menyakiti sedemikian, ya itu kita harus introspeksi. Nah biasa kita dengar itu dari kelompok lingkaran kecil kita tuh. Bapak, Ibu, perkataan yang tadi menyakiti ini. Nah, kita evaluasi diri. Ya. Nah, di situ juga kesempatan kita melayani dari segi mungkin kita mengakui, Ya. gitu. Balik lagi, ini mungkin zaman yang udah memikirkan tentang perubahan bahwa leadership itu penting. Memang kalau zaman-zaman dulu 70-an gitu mungkin lebih banyak orang fokusnya in manajemen. Leadership itu kan baru mulai muncul karena lebih memikirkan people, emotional condition-nya, apalagi hari-hari ini kan kesehatan mental itu penting. Betul, Jadi betul. pemimpin perlu memperhatikan itu. Tapi overall style kalau menurut saya orang masih bisa terima, masih bisa menyesuaikan selama bisa ngebaca bahwa orang ini bisa dipercaya. Gitu. Jadi mendingan kita kasih keteladanan bahwa kita bisa membuktikan kita bisa dipercaya. Ya. Nah, kok ciri-ciri inkonsistensi yang sering terjadi itu gimana? Contohnya maksudnya, kan tadi mungkin udah jelasin satu contoh gitu, tapi mungkin kita nggak sadar ya kalau kita inkonsisten melakukan itu. Kita pikir tadi misalnya kan di awal kau bilang dengan tipe ini saya harus lebih otoriter, dengan tipe ini, tipe anak ini saya mesti lebih listening gitu. Kan jadi kitanya kan ada bolak-balik gitu. Tapi poin mana di mana itu tuh jadi inkonsisten? Oke. Contohnya gimana? Thank you pertanyaannya. Yang saya maksud inconsistency itu bukan dari segi style leadership kita. Bukan. Inconsistency itu dari style trustworthy-nya kita. Level kepercayaannya kita. Jadi nggak konsisten tuh artinya gini. Satu hari kita bikin keputusan A. Minggu depan kita melanggar itu semua. Ya. Karena ada alasan-alasan yang mungkin menguntungkan diri sendiri. Terus mungkin kita menjanjikan B. Ya kan? Terus minggu depannya kita udah langsung ngomong A. Itu perubahan-perubahan yang apa yang kita katakan dan apa yang kita tindakan itu yang disebut inkonsisten. Itu harusnya kongruen jadi satu tuh. Perkataan dan tindakan gitu. Belum lagi kalau misalnya kita kalau di perusahaan kita tulis misalnya dilarang membuang sampah sembarangan misalnya ya. Terus tapi kita buang sampah sembarangan. Itu yang disebut inkonsistensi itu, dan orang akan sulit membaca atau mempercayai orang-orang yang nggak konsisten. Jadi apa yang kita hidupi itu, yang kita percayai, apa yang kita yakini sebagai leader, itu harusnya terlihat sebagai konsistensi. Nah, tinggal nanti menyesuaikan tadi stylenya. Jadi kalau saya di rumah ke anak saya, konsistensi saya adalah apa yang saya ngomongin akan dilakukan. Gitu. Waktu saya salah, saya akan minta maaf. Itu konsisten selalu terjadi. Dan saya nggak akan pernah jadi sempurna, tapi saya pasti akan ngobrol. Itu konsisten. Nah, style saya kadang suka berubah. Kadang saya bisa bicara dengan nada lebih keras, saya marah gitu, karena mungkin kondisinya harus disesuaikan dengan kejadiannya. Ada kalanya saya cuma senyum gitu. Itunya boleh berubah sih, style boleh berubah. Esensi leadership-nya harus konsisten. Begitu. Jadi lebih ke teladannya ya, bukan cuma bisa nyuruh atau apalagi sekarang kita value perusahaan ditempel segede gaban gitu ya. Tapi habis itu leadernya sendiri pun tidak bisa menghidupi itu. Iya, betul. Saya nambahin dari situ. Manajemen itu kita sering kali mempersiapkan aturan-aturan, menjaga sistem-sistemnya, dan memastikan bahwa peraturan-peraturan tadi itu terbaca, ada di tembok. Itu kan manajemennya, which is perlu banget. Nah, leader itu memastikan apa yang ada di tembok masuk ke hati, dihidupi maksudnya. Nah, itu perlu konsistensi. Jadi apa yang udah ada di tembok itu adalah sebenarnya pencerminan bahwa itu sesuatu yang saya percayai, gitu. Itu yang saya hidupi. Nah, kalau itunya konsisten, harusnya cukup aman style kita. Gitu. Aku jadi tiba-tiba pikir leadership ini atau kepemimpinan yang lebih tepat ya, itu dari harus kita perbaikinya nanti kalau tunggu udah gede gitu.
Atau dari awal kan ini bisnis kan ada yang misalnya masih kecil, apakah dari awal kan mungkin tadi ya, kita bisnis kecil tuh harus tipenya tuh yang harus didorong kenceng gitu. Kadang waktu tuh jadi penting banget. Misalnya kita ada departemen baru nih, kadang ketika invest ke departemen baru atau bisnis baru itu kayak time is money. Ya. Harus pet sesuai timeline begini begitu. Nah begitu harus mendengar. Kadang aku merasa aduh jadi molor ya. Apakah mendengar itu jadi mengurangi kecepatan kita? Pikirnya leadership itu sprint atau maraton gitu. Kayak memang butuh proses. Tadi Koko kan bilang juga tidak ada yang tiba-tiba. Yeah. Tapi sejauh mana sampai kapan kita udah better atau udah bagus gitu. Jadi sama nambahin dikit kok. Maksudnya kita ini mungkin ada second gen yang lain. Kita posisinya kan kayak tanda kutip kejepit. Yeah. Di atas punya target Yeah. atau punya ekspektasi ke kita. Terus ada kita, terus baru tim kerja kita. Nah, kadang tuh kita pengennya juga cepet gitu. Tapi ke tim kita ada yang harus kita dengerin dulu baru bisa achieve. Kadang kita berebutannya mungkin bukan sama leadernya tapi sama waktu. Kalau kita terlalu lama juga nanti momennya hilang gitu. Yeah. Nah, kapan harus menyeimbangkan karena mendengar kan butuh waktu ya. Yeah. Build relationship butuh waktu. Mengerti hati atau ngomong dari hati ke hati juga butuh waktu. Oke, very good question. Yang saya keinget adalah ilustrasi kalau kita nyetir mobil nih. Nomor satu kan harus tahu tujuannya. Harus dong. Kalau nggak kita hanya buang-buang waktu bakar bensin doang kan. Jadi cepet tanpa tujuan juga kan nggak make sense. Nah setelah itu kita harus ngerti medan jalanannya kan. Kalau di jalan tol ya gas dong. Apalagi jalan tolnya juga rata, kosong. Iya kan? Kalau bisa lebih cepat ya lebih cepat karena di jalan tol. Nah, kalau kita lagi masuk misalnya ke daerah pegunungan yang jalannya juga sempit, mungkin nggak bijaksana kalau kita ngebut. Walaupun kita pengen cepet. Karena apa? Kita harus ngelihat medannya di pinggir jurang kah atau jalannya sempit kah. Jadi ilustrasinya ada lagi nih. Pemimpin itu memastikan semua orang sampai tujuan. Dan selamat. Ya. Jadi Maxwell bilang, a leader's responsibility is to make sure everyone crossing the finish line, not to become the first one crossing finishing line. Jadi tugas leader itu bukan jadi orang yang pertama ngelewat garis finish, tapi memastikan seluruh timnya masuk garis finish. Nah ini bedanya antara cepat sama kepemimpinan yang dijalani bersama-sama. Karena memang betul, kalau slogan naik sepeda apa coba? Kalau mau pergi cepet, pergi aja sendiri, ya kan? Kalau mau pergi jauh, pergi rame-rame, ya kan? Kalau di tim goes tuh grupnya begitu. Nah sama halnya, jadi kita mau cepet is good, tapi ada waktunya kita itu harus pelan-pelan karena apa? Kita perlu mendengar orang-orang yang ada di bidang masing-masing untuk mendengar dulu. Ini belokan bukan nih? Ini jalan tol atau enggak? Kalau kita nggak denger, ya ngapain kita cepet tapi nggak selamat? Gitu. Jadi kalau saya ilustrasinya antara cepat penting, yes. Mendengarkan juga sangat penting, iya. Jadi kita harus tahu kapan ngerem untuk kita bisa belok, kapan kita gas karena ini kita momennya udah siap. Jadi menurut saya mau cepatnya mah semua orang juga pasti mau. Wah semakin cepat semakin diharapkan, iya. Tapi kita pengen semuanya goal barengan. Nah kalau misalnya ada hal-hal tertentu setelah sampai, terus kita ada waktu duduk dan mengevaluasi, itu yang terbaik. Tadi harusnya bisa lebih cepat nggak ya? Itu lebih baik, gitu. Tadi kenapa ya? Harusnya di sana kita nggak berhenti. Kenapa kita berhenti ya? Gitu kan? Jadi membahas perjalanan kita supaya nanti perjalanan selanjutnya kita udah bisa lebih baik. Menurut saya waktu evaluasi penting karena nggak ada manusia yang bisa sukses terus ya. Nggak ada. Organisasi apapun juga menurut saya. Organisasi yang banyak sukses hari-hari ini justru ngalamin banyak kesalahan justru. Dan belajar dari kesalahan. Gitu. Begitu juga leadership yang belajar dari kesalahan. Yes. Chapter-chapter sebelumnya lah ya. Definitely. Karena leadership itu hubungannya with people. Management lebih hubungannya ke task. Jadi yang kalau people to people tuh biasanya ya namanya manusia nggak ada yang sempurna. Kesalahannya banyak.
Dan penyelesaian itu yang seni daripada leadership. Iya. Kalau manajemen kan task, tugas, atur tugas. Begitu leadership, people. All about people. People punya feeling, punya ekspektasi, ya kan, merasa ini, merasa itu. Jadi menariknya seninya leadership kan di situ. Gitu. Oke, ngomongin leadership ya kok ya. Leaders yang dikatakan sukses itu kan yang bisa mencetak leader-leader berikutnya. Yes, ya. bener. Nah, apa sih tantangannya kok dan apa tips untuk kita bisa menciptakan leader-leader bahkan yang lebih hebat dari kita gitu? Tantangan nomor satu ya harus punya keinginan bahwa orang yang dipimpin jadi lebih hebat dari kita. Nah itu aja kan nggak gampang. Bahwa orang Itu yang paling hebat. Ya. Orang mau finish duluan kok. Makanya, jadi sebagai leader kalau kita tahu bahwa kita membantu orang, bahwa kita itu melayani, kita harus tahu bahwa kondisi sukses kita sebagai leader adalah kalau pelayanan kita menjangkau lebih banyak orang, melayani lebih banyak orang, membuat orang lain lebih banyak yang sukses di bawah kita. Gitu kan. Nah kalau itunya nggak ada ya agak susah juga kita mau ngegedein orang, karena nanti kan malah kerjaannya saingan-saingan malah, ya kan, insecurity dan semuanya. Saya rasa sih gini lah, untuk seorang pemimpin untuk bisa meregenerasi orang yang ukuran leadership yang 3C itu. Yang pertama adalah competence, yang kedua adalah character, yang ketiga adalah caring. Jadi kalau competence dan character itu diibaratkan seperti sayap pesawat, maka satu sosok leader yang punya dua ini bisa terbang. Gitu. Ya bisa. Kalau namanya terbang beda sama jalan darat ya. Terbang itu artinya bisa cepat dan bisa menjangkau banyak gitu. Nah, caring adalah bodi pesawatnya. Jadi kalau caringnya terlalu kecil ya dia akan punya kebiasaan terbang sendiri aja. Cepet sih, tapi nggak bawa siapa-siapa, nggak membesarkan leader-leader, nggak regenerasi. Jadi memang untuk bisa meregenerasi orang ya perlu kasih waktu. Caringnya harus diperbesar, kepeduliannya. Mendengar itu bagian dari kepedulian, gitu. Jadi kita harus belajar punya 3C ini. Sebenarnya caring sendiri juga kalau Maxwell bilang sebenarnya di dalam C yang ketiga tuh ada 2C sebenarnya, caring and candor. Candor tuh keterus-terangan. Jadi caring itu bagian di mana waktu kita itu peduli sama orang gitu. Jadi kalau saya ke Sylvie, kalau saya caring sama Sylvie, itu saya bicara sama Sylvie-nya. Itu saya caring, saya melihat sosok Sylvie-nya. Candor itu waktu saya terus terang, saya lagi bicara sama potensi di dalam Sylvie. Akan ada hal-hal yang sangat sakit yang saya harus ngomong, teguran keras, hal-hal yang seperti itu yang menggali potensinya keluar. Jadi kalau caring doang ya hahaha terus semuanya akur, pegangan tangan, tapi nggak ada pertumbuhan di dalamnya. Harus ada teguran-teguran, harus ada saling percayanya, gitu, saling ngecek. Nah, tapi kalau teguran melulu tanpa ada caring juga hancur. Sebenarnya itu dua pasang juga. Nah, kalau kita mau ngegedein orang ya memang kita butuh itu semua sih. Dan itu butuh waktu. Namanya membangun leader kan. Betul. Gak ada sih yang membangun tiba-tiba besok ada. Gak ada. Perlu invest waktu. Itu AI kalau yang tiba-tiba bisa. Iya. AI sekali bisa sekarang hitungan detik ya. Nah, kalau evaluasi kita nih dari 3 itu ya, kira-kira yang mana? Tadi kompetens, karakter, Caring. Kalau aku kayak kompetens deh. Kompetens itu berhubungan tentang skill ya. Yes. Lebih ke kompetensinya Training, kan. pelatihan, cocok sama personality-nya. Semua hal itu menjadi satu kompetensi semakin tajam. Iya. Nah, cara ngisinya gimana kok? Maksudnya kalau rankingnya di situ ya? Di kompetensi ya. Kita kalau misalnya di perusahaan misalnya ada orang-orang yang mungkin kerjaannya seringkali kok nggak bener atau nggak goal atau salah dulu gitu ya, nggak sesuai target, itu kan biasa masalah kompetens. Nah kompetens itu kan biasa kita uji 3 tuh, udah dikasih training belum, ya kan, terus sesuai dengan kapasitasnya nggak, yang ketiga tinggal attitude, sikap orangnya gimana. Nah ini yang ngembangin kompetens itu kan 3. Nah kalau misalnya kita udah ngelihat udah di training belum, ya jangan expect macam-macam, orang nggak di training kok. Training dong, kasih pelatihan dong, ajarin dong. Oke, udah di training. Terus, tapi kok masih nggak bisa? Jangan-jangan kapasitasnya nggak di situ. Orangnya mungkin benar-benar nggak suka hitungan. Bukan the right people at the right place ya kok. Ya, jadi kita harus menemukan the right place for the right people. Menemukan itunya justru.
Nah, balik lagi, kalau kita ngomongin kapasitas, kita juga sebenarnya ngomongin tentang lingkungannya. Karena seringkali itu satu benih nggak bertumbuh bukan karena benihnya jelek, tapi karena tanahnya memang nggak subur. Jangan-jangan apa yang dia dengar, apa yang dia tonton, pergaulan dia itu bikin dia memang nggak maju-maju. Ya. Itu juga lingkungan. Nah, kalau misalnya lingkungan dia bagus, kapasitas dia, bakat semuanya udah sesuai, tapi masih belum goal terus, nggak bisa excellent gitu. Pasti yang ketiga, sikapnya. Memang nggak mau komitmen, nggak mau disiplin, nggak mau belajar, menunda-nunda terus, nyala-nyalain orang, banyak ngedumel. Jadi itu pasti masalah sikap. Kadang-kadang ada orang yang udah sangat diberkati banget, punya dua-duanya. Training nggak pernah hilang, kelas-kelas selalu ada, kapasitas dia juga potensinya luar biasa, tapi nggak maju-maju. Udah pasti ini masalahnya di dalam dia. Dia yang harus mutusin sendiri, karena guru hebat kayak apapun, kalau attitude-nya nggak dirubah, nggak akan bisa maju. Iya. Gitu. Itu kompetensi. Yes. Jadi di dalam kompetensi juga ada karakternya di dalam situ. Attitude-nya maksudnya. Ya. Cara dia mau belajar. Betul. Ya, itu agak bersentuhan. Betul. Prosesnya udah jelas PR-nya. Apa? Masa sih? Iya. Lebih ke apa ya? Pesawat kecil ya jadinya daripada pesawat gede gitu. Lu mesti ngatur segitu banyak orang gitu ya. Dengerin mereka. Misalnya berarti kalau pesawat kecil baling-baling gitu ya. Kan tapi jaraknya pendek ya. Nah, PR-nya itu. Jadi jarak nyampe tujuannya kan pendek, nggak mungkin baling-baling kita pakai dari Indonesia ke Aussie. Iya. Nggak nyampe. Betul. Kena topan kali di jalan. Betul. Tapi ya aku pada posisi masih di situ kayaknya, karena ya di tengah jalan nggak mau terlalu banyak dengar, aduh kok nggak dapat makan gitu, aduh kok AC-nya begini gitu kan. Kalau pakai baling-baling ya seadanya gitu. Tapi menurut saya itu menarik pandangannya bahwa caring adalah sesuatu yang kayaknya sekali pakai habis gitu. Padahal caring itu seperti kita nabur benih yang akan terus berlipat ganda. Setiap caring yang kita beri itu nggak akan pernah hilang. Gitu. Itu bakalan nempel terus. Jadi satu hari itu waktu kita udah punya bodi pesawat yang lebih besar, dampak kita tuh udah termultiplikasi di situ. Karena orang-orang di dalam pun akan mulai caring ke yang lain. Sebenarnya dampak caring itu begitu. Jadi itu tuh investasi. Yes. Jadi semakin besar mimpi, kalau menurut saya nggak mungkin kita hanya di pesawat kecil terus. Semakin besar mimpi itu pasti semakin besar orangnya. Gitu. Jadi semakin banyak yang kita harus investasikan ke manusianya. Caring itu kan menjadi satu komitmen, menjadi satu nilai. Baik caring itu waktu mau membesar atau dalam kondisi caring itu dalam keadaan krisis yang lagi mengecil. Caring itu justru yang menurut saya menjadi satu fondasi sih. Akan terlihat lah. Kalau aku sekarang struggle-nya tuh lebih bukan sama orang tua, tapi lebih sama tim kerja yang misalnya nih sekali, 2 kali, 3 kali udah dikasih tahu. Maksudnya, oh targetnya kesini ya, perlu ada target ini dibuat setiap akhir bulan misalnya gitu. Tapi tuh nggak dikerja-kerjain gitu. Tapi juga pada saat saya bahas tuh mereka nggak ada pertanyaan, ataupun mereka nggak ada sanggahan, nggak bisa, misalnya Bu nggak bisa tanggal segitu, misalnya gitu ya. Tapi begitu nanti saya tanyakan lagi, kenapa masih belum ada nih? Oh iya, lupa, atau misalnya oh iya apa gitu. Nah, udah tuh jadi keubun-ubun ya. Akhirnya jadi emosi kan, meledak-ledak gitu. Gimana sih, kenapa nggak info dari awal kalau nggak bisa ngejain atau apa misalnya gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh kira-kira gimana kok, maksudnya yang perlu dilakukan? Apakah akunya memang yang cara penyampaiannya kurang tepat, ataukah memang gimana gitu? Mungkin penyampaiannya kurang tepat, mungkin, ya kan? Itu kan bisa diuji. Gimana saya menyampaikannya? Tertuliskah? Ataukah di ruangan ributkah? Ya kan? Kadang kalau kita di tempat mesinnya ribut, kita ngomong kan juga pasti nggak akan diterima. Mungkin. Tapi kalau menurut saya yang tadi barusan udah 1 kali, 2 kali, 3 kali, kayaknya bukan masalah penyampaian lagi. Ya kan? Nah, kita uji yang tadi tuh 3 tuh. Udah di training belum? Udah diajarin belum? Itu kita ulang. Udah dilakukan. Ya kita pindah, berarti kapasitasnya ada enggak?
Nah, contoh kapasitas itu kan di dalamnya ada kepribadian. Kalau kita menempatkan seseorang yang kepribadiannya misalnya stabil, tapi kita mengharapkan dia dominan, dia harus bikin keputusan secara cepat, ya kan? Dia harus melakukan manuver-manuver yang secara cepat, melakukan perubahan dan mengambil resiko. Tentu kapasitasnya nggak sesuai, karena orang stabil itu kan selalu cari aman, menjauhi konflik, ya kan? Betul. Terus dia tiba-tiba harus membuat perubahan. Nah, konflik aja dia takut, dan seringkali juga mungkin lupa, apalagi kalau disuruh keluar dari zona nyaman, gitu kan? Nah, di sini mungkin letaknya apa? Dia akan mungkin jadi diem. Ujung-ujungnya, nah ini salah satu contoh kita cek. Jangan-jangan masalahnya bukan kurang training, karena udah berulang kali dikasih tahu, diajarin. Jangan-jangan mungkin di masalah kapasitas. Memang nggak tepat mungkin orangnya. Nah, biasanya gini, kalau saya ngelihat bahwa orang ini sebenarnya bisa dipercaya, dari semuanya juga keseriusan belajarnya ada, tapi kelemahan dia dari segi personality ini sangat susah untuk ditembus gitu. Biasa saya domplengin sama satu orang gitu, ditemenin. Gitu. Iya. Atau ditemenin sama orang yang lebih pengalaman, atau dikasih dalam tanda kutip penasehat yang nemenin supaya dia bisa goal itu dulu, karena orang-orang itu kalau udah goal sekali confidence-nya naik. Tapi biasanya kalau kita mengharapkan dari orang yang sama untuk dia bisa sendiri, kita kayaknya terlalu halu ya, karena kita berharap dengan cara kita begini dia yang akan berubah. Kalau udah sekali dua kali nggak bisa, mendingan kita cari jalan lain gitu. Jadi kalau menurut saya tadi belum ngomongin tentang attitude, tapi kan menurut saya itu bukan attitude. Gitu. Iya. Jadi belajar banyak hal Yes, betul. tentang, di awal sih aku belajarnya bagaimana kita harus tahu dulu diri sendiri ya. Gitu, kita leader yang seperti apa. Iya. Dari 5 level itu, walaupun tadi belum bahas 3 selanjutnya ya. Belum. Tapi dari awal keduanya aja udah PR kalau kita masih kurang mendengar. Iya, betul. Setelah kita udah tahu, kita sadar harus gimana pun, kita juga harus jadi leader, harus yang adapt juga ya sama kita. Setelah mempelajari diri sendiri, mempelajari tim kecil Very yang good. langsung Yes. di tengah kita gitu. Baru nanti kita dapetin hasil-hasilnya yang ya tadi mungkin di awal kita ngejar omset lah, ngejar inilah, ngejar itulah, ya sedikit banyak. Nanti kalau orangnya yang kita sendiri ataupun orangnya tim kita udah oke, pasti dengan sendirinya akan mencapai hal itu dengan jauh lebih masif. Ya, kemungkinannya lebih besar untuk mencapai itu ya. Ya, very good. I think mengenal diri sendiri, mengembangkan orang. Dan kalau aku nambahin tadi sedikit, aku dapetin banget yang soal jadi leader itu harus caring atau memberi waktu tuh untuk mendengarkan ya. Yes. Listening itu. Jadi kalau kita mau berjalan cepat, kita berjalan sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan jauh, kita perlu bersama-sama gitu. Dan dengan bersama-sama itu kadang ya pasti kita harus menjadi leader yang pertama juga harus konsisten ya. Bisa jadi leader yang bisa dipegang perkataannya, bisa dipercaya gitu ya. Teladan, memberikan teladan gitu. Terus juga bisa menjadi leader yang 3C ya tadi ya. Jadi kompetensi, karakter, dan caring ya. Ya luar biasa banget, dapetin banyak sekali hari ini. Very good. Thank you Ko Buhe. Dengan senang hati, thank you. Ada episode selanjutnya berarti? Iya, ya, pasti. Let's go. To be continue ya, part 2. Oke. Siap. Oke, thank you. Thank you, Ko. Thank you.